Hari ini kita Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam Konsili Vatikan kedua, peristiwa ini sudah ditetapkan sebagai suatu peristiwa yang besar dan mesti kita peringati setiap tahun. Ini pun sudah masuk dalam dogma. Dogma adalah ajaran di mana setiap gereja Katolik diajak untuk mempercayai dan menerima ajaran itu. Lalu pertanyaan kita, bagaimana Maria diangkat ke surga? Apakah pakai pesawat ulang-alik buatan NASA? Allah tidak memerlukan segala karya yang besar ciptaan manusia. Mengapa? Karena Dia sendiri adalah yang maha kuasa. Dia bisa berbuat apapun sesuai dengan kehendaknya. Lalu mengapa kita harus merayakan Maria diangkat ke surga? Sebuah pemikiran terbalik kadang-kadang dipakai Allah untuk menyadarkan agar manusia ini tidak sombong dengan segala kehebatan dan kepintarannya. Agar manusia ini sadar bahwa yang maha kuasa adalah Allah sendiri. Maria diangkat ke surga. Dalam Injil hari ini kita mendengar ada dua bagian, dua peristiwa yang dihadirkan kepada kita. Yang pertama, Maria yang sudah hamil, dan kita tahu kehamilan dia karena Roh Kudus. Dan untuk membuktikan kabar gembira yang Maria terima, karena malaikat mengatakan saudarimu Elizabeth sedang mengandung, dan dia pergi 100 km lebih dari tempat dia ke tempat Elizabeth. Salah satu pembuktian apakah memang malaikat ini mengatakan janji sebuah kebenaran untuk sejarah keselamatan. Ketika dia menyatakan salam kepada Elizabeth, anak yang ada dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Peristiwa pertama ini adalah sebuah kunjungan di mana Maria yang orang yang rendah, tanda petik rendah, bukan karena ukuran tubuhnya rendah, tapi dalam tatanan masyarakat sosial dia tidak terhitung sebagai orang-orang yang berkuasa. Yang sederhana dan rendah ini dipilih Allah. Dia mengunjungi Elizabeth, ibu dari sang penyelamat, mengunjungi nabi yang paling besar, itulah Yohanes. Ibu bertemu ibu, anak dalam rahim bertemu dengan anak yang dikunjungi. Karena itu Elizabeth mengatakan, ketika aku dengar salammu, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini, yang sudah pernah perutnya seperti babe, mungkin sering merasakan gerakan anak dalam rahim. Kita laki-laki sih enggak pernah, karena enggak ada rahim. Elizabeth merasakan itu. Dan bagian dari
bagian dari doa salam Maria kita itu dibagi dengan 3 bagian. Yang pertama adalah kabar gembira yang diterima oleh Maria lewat malaikat, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Bagian kedua adalah sambutan Elizabeth ketika dikunjungi oleh Maria, terpujilah buah tubuhmu. Dan bagian ketiga adalah ajaran gereja kita sekarang dan waktu kami mati. Jadi doa salam Maria yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita doakan itu 3 bagian: salam dari malaikat, perkataan dari Elizabeth yang dikunjungi oleh Bunda Tuhan, dan ungkapan iman gereja. Jadi bagian pertama, Bunda Tuhan yaitu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth yang melahirkan Yohanes Pembaptis pada akhirnya, nabi yang terbesar yang menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Ini sebuah peristiwa kudus yang dicatat dalam kitab suci. Karena itu Maria yang sederhana yang dipilih oleh Allah, yang rahimnya mengandung 9 bulan lebih putra Allah, sang penyelamat, maka gereja berpikir tidak mungkin dia mengalami kematian seperti wanita biasa atau seperti kita biasa, karena dia sudah mengandung sang penyelamat. Maka Konsili Vatikan kedua mengajarkan kepada kita dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Bagian kedua dari Injil hari ini itulah yang dikenal dengan Magnificat Maria, pujian Maria. Setelah Maria dipilih oleh Allah dan setelah membuktikan bahwa kabar dari Allah dengan mengunjungi Elizabeth, bahwa benar-benar Elizabeth seorang nenek yang mengandung, karena dalam kebiasaan dan adat orang-orang Yahudi, ibu yang tidak punya anak, tanda petik itu sebuah kutukan. Waktu itu tidak dirahmati oleh Allah. Ternyata dia kemudian waktu usia tua dirahmati oleh Allah. Ini pun suatu peristiwa yang sedikit aneh. Nenek-nenek kok ngandung, kok hamil. Tapi kalau Allah mau berkarya, dia tidak perlu seorang perawan, wanita muda. Allah memilih orang yang terbuka terhadap kehendak Allah dan mau menerima tugas yang diberikan oleh Allah. Dengan peristiwa ini, kemudian bagian kedua dalam Injil hari ini, Maria memuji karya Allah yang maha besar, telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Yang rendah ini, yang tidak diperhitungkan, pada akhirnya semua bangsa akan menyebut aku berbahagia. Dan memang benar Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita menyebut Bunda Maria adalah wanita yang berbahagia, yang boleh mengandung, mengasuh, dan membesarkan sang juru selamat. Karena keterbukaan dan kemauan Maria bekerja sama dengan rencana keselamatan Allah, itulah sebabnya kita Gereja Katolik percaya dan yakin
Maria diangkat ke surga. Dan ini sebuah contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita setia kepada iman kepercayaan kita, setia kepada Putra Maria, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun pada saatnya akan naik ke surga. Amin.